sudah melakukan proses pengentrian ke dalam aplikasi. Di sini kami membuka ruang konsultasi dalam rangka untuk percepatan proses pengimplementasian pengoperasian aplikasi ini. Kita langsung saja. Jika Bapak Ibu semuanya ada kendala terkait proses pengentrian ke dalam aplikasi, silakan Bapak Ibu semuanya mengklik raise hand untuk melakukan tanya jawab dengan kami. Mudah-mudahan nanti kami bisa memberikan solusi terkait proses pengentrian ke dalam aplikasi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pengentrian ke dalam aplikasi, silakan klik raise hand. Silakan Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom meeting agar mengaktifkan kamera, terutama yang ingin bertanya. Silakan agar juga bisa dilihat oleh rekan-rekan kita yang lain. Mungkin di sini tidak terjadi pertanyaan yang sama. Silakan Ibu, yang pertama Ibu Rizka dari Dinas Kehutanan. Disebut ya, Bu. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanya. Assalamualaikum warahmatullahi Mau bertanya, ini sepertinya ada kesalahan coding kayaknya, Pak. Jadi ada beberapa ASN di Dishub. Itu kita mengentry sesuai dengan target dan realisasi udah sesuai. Target udah sesuai sama realisasi udah sesuai. Ya, Bu. Nah, di akun atasannya berubah dia. Jadi ketika SN-nya dia target 2, realisasi 2. Nah, ketika asalnya mau menilai target 2, realisasi jadi 20, Pak. Itu di Polisi Kehutanan dan juga di UPTD KPHP Pasaman Raya juga melapor seperti itu kemarin. Iya, Bu. Ke Kominfo, kalau coding biasanya kan itu kayaknya kesalahan di coding. Saya tanya sama tim IT sama Yogi di Kominfo, katanya ke BKD nanyanya gitu. Jadi atasan langsungnya nggak bisa menilai sekarang, Pak, karena penilaiannya jadi melonjak jadi 100 atau 200 kemarin. Oh, terkait permasalahan penilaian antara atasan dan bawahan ya, Bu ya. Ada perbedaan antara hasil realisasi yang dilihat pas mau mencetak di bawahan ataupun yang dari atasan berbeda begitu, Bu ya. Ya, Pak. Kemarin kami juga sudah kasih tahu ke Kominfo itu terkait mungkin di aplikasi, Bu. Karena nanti itu menjadi perbaikan, cuman Ibu tidak perlu cemas. Ibu, yang penting yang menjadi patokan adalah yang proses yang kita entry secara pribadi, Bu. Ya kan kita juga mau menilai nanti itu, Pak, atasan langsungnya. Ya. Nah, sekarang nilainya untuk di SKP itu jadi 121, Pak. Gimana kita mau ngentrikan ke rekap tukinnya jadinya nanti, Pak? Intinya kan yang dientrikan yang proses yang kita entry itu yang real, Bu. Kemarin juga kami sudah konsultasi dengan pihak Kominfo dan juga dengan si Yogi juga, Bu. Intinya yang kami lihat yang real itu yang dientrikan oleh bawahan, Bu. Yang dientrikan bawahan. Yang di akun kita, ya di akun kita sendiri. Misalkan Ibu menilai bawahan Ibu, yang betulnya itu yang di bawahannya, Bu. Mungkin nanti itu menjadi bahan perbaikan juga bagi kami untuk menjadi masukan untuk ke Kominfo terhadap aplikasi itu, Bu. Jadi kita nanti si atasan langsung tetap ngisi kualitas ya, Pak ya? Ya. Jadi walaupun nilainya di atasan langsung jadi 358,67 diabaikan aja, Pak. Ya, nanti itu akan menjadi bahan perhatian kita, Bu. Nanti itu menjadi masukan juga nanti, Bu. Untuk perbaikan di aplikasi, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi ya, nanti nilai yang ada tuh yang dicetak di akunnya bawahan nanti. Ya, di akun misalkan Ibu yang mau cetak nilai berarti yang di akun Ibu, Bu. Di akun PNS-nya ya? Ya, PNS yang terkaitnya, Bu. Oh ya, Pak, nanti saya teruskan sama teman-teman di Kehutanan. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjut Bapak Ibu, langsung aja yang ingin bertanya silakan klik raise hand. Sudah meneliti analisa dalam bidang masuk Nggak boleh, Pak? Silakan Bapak dari Biro AP2 BMD Pak ya, Pak Noviardi. Silakan Pak. Tadi ya nunggu. Izin Pak bertanya, mungkin saya tarik mundur ke belakang ya. Ya Pak. Terkait pengisian SKP-nya nih Pak, kita bisa panduannya di mana? Misalnya eselon 2 itu isi SKP-nya apa, eselon 3 itu apa, eselon 4 itu apa gitu. Karena ada kekhawatiran yang tidak bisa dikuantitatifkan itu menerjemahkannya ke aplikasi seperti apa. Contoh misalnya di Subak saya itu targetnya membuat satu aplikasi. Nanti saya 1 tahun itu. Terus saya menerjemahkannya ke bulanan, ke harian itu bagaimana ya? Nanti kemudian yang di eselon 3-nya, apakah itu merekap dari eselon 4 atau dia seperti cascading di kita nyusun di biro organisasi? Ya Pak, terima kasih banyak Pak Noviardi terkait pertanyaan masalah SKP. Logikanya seperti ini Pak, karena mungkin pertanyaan ini juga sudah pernah sebelumnya. Logikanya prosesnya ini kita melaksanakan dari manual ke aplikasi sebenarnya Pak. Kita proses sebenarnya hampir sama dari kan yang kita entrikan tuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 itu Pak tentang SKP itu masih tetap sesuai dengan PP tersebut Pak. Cuma kita hanya merubah proses pengentriannya ke aplikasi. Terkait masalah teknis SKP sasaran kinerja pegawainya, tentu yang paham mungkin di situ teknisnya masing-masing OPD gitu Pak. Dan masing-masing pegawai Pak. Mungkin bisa dipahami Pak. Iya, kesulitannya itu Mas, karena yang Mas Pak ya. Ya Mas. Karena kita misalnya output berdasarkan output ya. Iya. SKP kan kurang lebih kan berdasarkan output itu. Iya. Outputnya kalau kita buat SKP tahunan kan gampang tuh Pak. Iya, betul. Tahunannya oke. Pada saat diterjemahkan ke bulanan dan harian itu menerjemahkannya seperti apa? Misalnya saya buat satu aplikasi 1 tahun misalnya. Iya. Nah, nanti bulanan ya. Iya. Iya. Misalkan Bapak bikin hasilnya kan satu aplikasi. Kira-kira sebelum Bapak membentuk aplikasi itu kira-kira apa yang perlu Bapak kumpulkan? Misalkan mungkin ada terkait bahan-bahan masalah peraturan perundang-undangan ataupun nanti ada mungkin literasi mungkin terkait tentang yang ingin Bapak cari. Kan untuk mencari peraturan perundang-undangan itu kan juga bisa dijabarkan lagi Pak. Di bulanan. Misalkan ada peraturan mungkin daerah lain juga bisa Bapak sadur, mungkin bisa jadi gitu Pak. Atau peraturan pemerintah itu kan juga bisa dijabarkan lagi Pak rinciannya. Itu logikanya kita bikin istilahnya dari hal yang umum sampai ke khusus dia gitu Pak. Ya kalau misal dia berulang nanti gimana ya? Misalnya kita buat aplikasi itu kan waktunya lama Pak. 4 bulan misalnya kan. Ya. Dan itu aktivitasnya berulang itu aja. Ya nggak apa-apa Pak. Itu kan secara teknis yang paham tentang aplikasi mungkin Bapak juga gitu Pak. Kemudian yang paham tentang masalah pekerjaan yang kita kerjakan dan yang kita ingin kita capai itu Pak. Tentu masing-masing pegawai gitu Pak. Mungkin bisa dipahami Pak. Ya, berarti nanti kalau misalnya saya buat seperti ini gimana? Membangun aplikasi satu apa ya? Satu aplikasi. Satu aplikasi tapi itu aja terus. Iya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa kan? Oke ya.
Ya. Tunggu. Ter, ini anak ini nih, kawan-kawan ini jabatan fungsional apa jabatan? Ya, mungkin itu Pak penjelasannya sedikit. Di struktural lah Pak Nanang. Bukan jabatan fungsional tertentu ya, bukan? Bukan. Oh, kalau kebetulan novel sekarang diamanahkan di pengembangan sistem informasi sekarang di LPSE. Oh, Masya Allah. Nah, jadi mungkin tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Pak Ilmi tadi itu tahapan-tahapannya yang bisa dianu. Ya, mungkin dia mengumpulkan peraturan perundangan dulu. Sebetulnya dalam membuat aplikasi itu kan ada skema ya. Ada skema, ada prosedural dalam pelaksanaan pekerjaan aplikasi. Nah, tahap ini awal ini aplikasinya apa dulu yang dia bikin, skema dulu seperti apa dulu, link skemanya seperti apa. Ini kan itu yang diminta dulu. Ya kalau di jabatan fungsional tertentu namanya RKT, dengan tahunan yang dijabarkan dari jabatan fungsional tertentu gitu. Jadi jabatan fungsional butir-butir pekerjaan itu tergambar dalam step-step kerjaannya. Ini mungkin dalam penerjemahan dan dalam harian, dalam bulanan mungkin bisa itu seperti itu. Barangkali itu mungkin tantangan kami mungkin Pak Ilmi. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Pak Nanang masukannya juga. Berarti mungkin bisa kita ambil dari butir yang fungsional ya, walaupun nanti nggak sama persis gitu ya. Ya. Siap, walaupun tidak sama persis. Dan nanti penjabarannya bisa disadur mungkin Pak. Jabatan fungsional pelaksana, dia jabatan pelaksana. Kan tidak ada kemungkinan jabatan pelaksana ini juga melakukan pekerjaan jabatan fungsional tertentu. Artinya kenapa? Karena keterbatasan untuk alokasi anggaran, keterbatasan personil di situ. Jabatan fungsional tidak diizinkan di situ berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja. Jadi tidak ada alokasi, ada formasi untuk jabatan fungsional di situ. Nah, hal ini tidak mungkin juga tertutup kemungkinan dilaksanakan oleh jabatan fungsional umum gitu, pelaksana gitu. Jadi step-stepnya barangkali bisa diperdomani betul-betul pekerjaan di perangkat komputer, gitu. Saya kira begitu Pak Henry. Ya, makasih banyak masukannya Pak Nanang. Itu sih ibaratnya secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Nanang. Yang untuk eselon 3 gimana nanti Pak? Eselon 3 kalau dulu kan kita manual, eselon 3 itu gabungan dari eselon 4. Ya. Nah, sekarang dengan aplikasi ini masih seperti itu atau enggak? Soalnya kalau masih seperti itu kan repot eselon 3-nya, ngentri seluruhnya. Bukan. Nah, kalau untuk pelaksanaan dari eselon 3, dengan kalimat kita bermain di dalam kalimat kalau menurut saya. Karena di dalam penjabaran visi dan misi atau penjabaran kerja cascading, berarti itu kan kita di dalam eselon 3 kan menyelenggarakan pembuatan itu, menyelenggarakan rancangan aplikasi gitu. Sampai di staf di bawah itu melaksanakan pekerjaan gitu. Dia mereka itu mengeksekusi gitu kan. Begitu cascadingnya kira-kira nanti lanjutan seperti itu. Berarti kan outputnya dari mungkin kalau semua pejabat. Nah, yang ini kan begini Pak Nover, apa yang dikerjakan oleh staf pelaksana, kalau dia berhasil 100%, Pak Nover sebagai eselon 3, kita sebagai eselon 3 kan mendapat komisi keberhasilan dari adik-adik kawan-kawan kita yang di bawah. Kan begitu dalam sistem aplikasi Pak ya. Jadi makanya bahasa kita itu di dalam eselon 3 di atas menyelenggarakan, bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan berarti sudah staf di bawah mengeksekusi kan gitu. Eselon 3 dan eselon 4 kan semi manajerial eselon 4, manajerial eselon 3, lower manajemen, middle manajemen, dan top manajemen. Top manajemen salah satunya adalah kepala bidang, kepala dinas, lowernya adalah eselon 3, middle-nya adalah eselon 3, lower-nya adalah eselon 4. Jadi eksekusinya staf pelaksana. Jadi kita eselon 3 dan 4 itu melaksanakan bahasanya. Mungkin kita permainan di dalam kata-kata kalimat untuk input di dalam aplikasi. Itu aja kira-kira menurut pendapat saya. Mungkin dari kawan-kawan yang lain, dari dinas lain, mungkin kalau keliru nanti kita buka diskusi aja Pak. Ya, buka diskusi aja Pak. Iya Pak, betul Pak. Ya. Itu terkait masalah teknis itu Pak, masalah teknis masing-masing OPD lah gitu Pak untuk proses terkait masalah SKP itu Pak. Karena betul yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi Pak, istilah penjabarannya yang perlu istilahnya kita jabarkan lebih detail lagi Pak. Oleh staf pelaksana gitu. Oleh staf pelaksana. Ya Pak Nover mungkin Pak Nover jadi Pak eselon 2-nya melaksanakan perencanaan pembuatan aplikasi apa gitu kan. Kemudian eselon 3 menyelenggarakan. Di eselon 4 bisa melaksanakan, bisa menyelenggarakan, bisa melaksanakan.
Nah, terhadap staf pelaksana menjabarkan lagi apa step-step yang seperti disampaikan oleh Pak Ibendi tadi, mungkin inventarisasi peraturan dulu. Ya. Tapi walaupun begitu, setiap pembuatan aplikasi adalah struktur bangunnya dulu, bentuk output yang akan dicapai itu seperti apa. Mungkin step-stepnya seperti apa. Barangkali dia sampai saat ini dia baru membuat menu gitu kan. Kemudian submenu. Katalah rancang bangunnya seperti menu. Di submenu nanti linknya seperti apa, link WS32, WS134 atau segala macam linknya seperti apa. Jadi sebaiknya kawan-kawan di jabatan fungsional peranata Koper juga harus bisa menjabarkan hal itu, membuat step-step seperti itu, sehingga tidak pekerjaan itu tidak berulang seperti yang kita khawatirkan, termasuk Pak Nover tadi mengkhawatirkan itu. Kalau pekerjaannya berulang-ulang artinya belum profesional. Nah, penilaian dari aplikasi, jangan-jangan aplikasi juga bisa menilai terhadap hal itu. Itu menurut pendapat saya. Jadi step-stepnya di dalam itu kerangka bangun ciptanya seperti apa nanti step dari aplikasi yang akan dibuat ini gitu Pak. Ya mungkin kalau untuk penata komputer ya mungkin Pak Noper bisa diskusi dengan kawan-kawan di PKD di bidang informasi dan informasi, bidang informasi bisa silahkan datang di situ apa step-stepnya yang bisa dilakukan gitu Pak Noper. Ya sebab kalau nanti tidak didiskusi dengan orang yang ini nanti kita akan berputar. Pak Nover akan bingung sendiri. Begitu juga dengan kawan-kawan yang ada di OPD lain yang memanfaatkan tenaga IT, baik sebagai tenaga jabatan fungsional maupun tenaga pelaksana khusus jabatan tertentu. Nanti berputar-putarnya di situ juga nanti. Jadi lebih baik nanti konsultasi secara personal. Silakan datang ke BKD melalui Pak Roni dan kawan-kawan. Barangkali beliau ini terbuka ya Pak Elvin ya. Ya terbuka Pak. Harus terbuka juga. Kita terbuka. Ya, ini atau dengan Kominfo. Makanya ini kami buka ruang Zoom juga Pak Nanang. Istilahnya di sini kita. Iya, terima kasih. Iya Pak Nanang. Saya kira begitu Pak Nover. Silakan Pak Nover diskusi lagi dengan Pak Roni di BKD atau dengan Pak Eko atau Pak RC yang di Kominfo. Silakan gitu Pak Nover. Jadi step-stepnya nampak tergambar dalam SKP nanti Pak Nover. Saya kira begitu Pak El. Ya, makasih banyak Pak Nanang masukannya. Assalamualaikum Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Oh, ya. Waalaikumsalam. Boleh Pak izin tanya? Kameranya diaktifkan Ibu? Maaf Pak, laptop saya sedang bermasalah. Kameranya rusak. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Ya, saya dari pengawas SMA Pak. Ya. Kebetulan baru hari ini mengikuti Zoom ini. Jadi ya, mungkin nggak mengikuti sejak hari pertama. Mungkin masalah yang saya hadapi ini mungkin juga sudah pernah dipecahkan. Tapi saya nggak tahu Pak ya. Ya, saya Bu, apa-apa, Bu. tanya begini Pak, persoalan yang saya hadapi dalam pengisian aplikasi ini, ketika dalam pengisian itu selalu muncul sesi Anda telah berakhir. Silakan login kembali. Selalu setiap saat begitu Pak. Itu yang pertama. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Padahal baru mulai. Ketika baru mulai, sesi Anda telah berakhir. Silakan login kembali. Akhirnya terpaksa login kembali. Iya, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu aplikasi sama Ibu. Gimana, Pak? Ya, Bu. Silakan, Bu. Terus yang keduanya, Pak. Ya, Bu. Ketika sudah sudah sampai ke pengisian kegiatan di SKP. Ya, Bu. Tidak muncul Pak pilihannya. Nah, jadi tidak pernah muncul yang ketika kita isikan tugas kegiatan pertama, pilihan tidak ada. Jadi akhirnya tidak bisa lagi melanjutkan Pak. Begitu terus Pak. Itu yang SKP tahunan Ibu, yang SKP tahunan. Iya Pak, SKP tahunan. Apa Ibu sudah konfirmasi ke atasannya untuk dikonfirmasi Bu, untuk diverifikasi oleh atasan? Oh, belum Pak. Memang harus konfirmasi dulu Pak. Untuk lanjut ke proses pengantrian target bulanan, SKP bulanan, itu harus dilakukan verifikasi oleh atasannya, Bu. Ini tahunan baru Pak, belum lagi bulanan. Iya, untuk... Oh, berarti tahunnya nggak muncul, Bu? Iya, yang di tahunan, Pak. Apa Ibu sudah betul cek pas entry tanggal SKP-nya sudah di-entry kan, Bu? Udah, Pak. Sudah di-entry dari tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2021. Itu udah muncul. Ya. Nah, ketika kita pilih kegiatan untuk pengisian kegiatan,
Di dalam kegiatan itu saya isi karena tugas pengawas kan salah satunya adalah penyusunan program atau pemantauan atau pembinaan atau penilaian, sudah semua saya coba, pilihannya tidak muncul. Pilihan tidak muncul sehingga di situ kan ada nanti Bu, pas Ibu buka, pas setelah Ibu simpan jadwal SKP Ibu, nanti kan ada lambang kayak pulpen itu Bu yang Ibu klik. Iya. Jadi terbuka nggak gitu Bu? Ketika yang klik targetnya Bu. Target. Ya. Dia nggak muncul Pak. Ini kan ketika diisikan apa? Ketika kita milih jenis kegiatan. Nah itu ketika dicari kan harus dicari itu Pak jenis kegiatan kita. Nah ketika dicari itu tidak muncul Pak, tidak keluar dia. Ibu pokoknya fokus ke pas pengentrian yang di SKP tahunan Ibu. Nanti karena Ibu fungsional kan memang di sana itu nggak muncul terkait kegiatannya ya. Mungkin secara lebih detail tentang fungsional ini ke Ibu Ayu aja ini ya Bu. Siapa Pak? Ibu Ayu? Ya. Halo Ibu. Iya Ibu. Tadi kata Ibu kegiatan tahunannya tidak muncul ya Bu ya? Pas mengisi SKP tahunan ya Bu? Iya, pengisiannya ketika kita cari kegiatan tidak muncul. Oke. Pilihannya tidak ada. Iya, jadi Bu, kalau untuk fungsional memang itu ada pilihannya di sebelah kanan kan Bu? Iya. Ada pilihannya guru, terus nanti kita masukkan nama kegiatannya apa kan Bu di sebelah kanan, di kolom sebelah kanan. Iya. Nah untuk saat ini database-nya itu memang tidak kita masukkan dulu Bu untuk kegiatan butir-butir kegiatan guru dan sebagainya. Ini pengawas Bu, pengawas. Iya, semuanya Bu, database-nya kita masih belum ada, kita masukkan ke aplikasi. Jadi untuk memasukkan kegiatan SKP tahunan ke dalam aplikasi, itu secara manual dulu Bu. Di kolom sebelah kirinya Ibu ketik secara manual. Di kolom yang mana itu Bu? Apa Bu? Di kolom yang mana maksudnya Bu? Jadi waktu Ibu menambahkan kegiatan SKP tahunan Bu, ya. Kan nanti keluar kolom tuh besar Bu. Ada nanti di sebelah kiri ada kolom kosong tuh Bu, kolom kegiatan. Nanti Ibu inputkan secara manual di situ Bu, diketik. Jadi bukan dicari di sebelah kanan Bu. Kalau dicari kegiatan ini Bu? Iya, yang atau begini saja Bu. Itu kan masalah teknis. Jadi nanti bisa Ibu japri aja lewat WA nanti Bu. Nanti bisa di screenshot. Nanti masalahnya di mana. Oh gitu. Itu saya itu kan Bu, saya bantu Bu. Ya boleh minta nomornya Bu ya. Ya nanti kami kirim lewat chat ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Ya sama-sama Bu. Mungkin bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak waktunya. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Dari daerah Sumbar Pak. Ya Pak. Ya. Dan baru hari ini mengikuti acara ini, sebelumnya belum mengikuti. Mungkin pertanyaan ini sebelumnya sudah disampaikan, makanya saya tidak mengikuti. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, ya Pak, nggak apa-apa. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan itu terkait bedanya proses dengan tahapan. Karena selama ini yang saya isi entry itu baru sebatas proses. Jadi saya ingin tanya kalau tahapan itu bagaimana? Karena saya pernah mengisi bagian tahapan, dia tidak connect dengan butir yang utama gitu. Jadi ya, Pak. Di sini kita ingin mengetahui sebenarnya apa bedanya proses dengan tahapan, karena saya fungsional di sini gitu Pak. Iya, Itu aja sementara Pak ya. Terima kasih. Mungkin secara ini nanti kami akan share bahannya Pak. Cuma secara umum yang membedakan antara dia bersifat dua Pak. Ada konseptual, ada teknis itu Pak. Ya. Yang bersifat konseptual itu berarti yang ada tahapan dan prosesnya gitu Pak. Betul. Terus yang teknis itu dia sudah jelas hasil yang kita capai gitu Pak. Ya. Misalkan kita mengetik surat berapa hasilnya kan sudah jelas tuh Pak. Kalau misalnya yang kayak yang bersifat konseptual itu yang ada proses, yang ada tahapan. Contohnya kita membuat pergub Pak. Misalkan membuat pergub, salah satu contohnya Pak ya.
Ya. Itu salah satu contohnya membuat pergub. Itu kan misalkan yang kita hasilkan dalam misalkan target kita 5 bulan, misalnya kan ada satu pergub misalnya Pak. Misalnya ada satu pergub, itu kan butuh proses tahapan itu Pak untuk menghasilkan satu pergub itu Pak. Mungkin proses kita atau tahapan Pak? Kan beda, sama, Pak. Proses tahapan sama Pak. Oh enggak Pak, enggak. Waktu kita entry berbeda mungkin, Pak. Itu. Ya. Waktu mungkin begini. Waktu kita mengentry kan ada pilihan apakah akan menjadi tahapan atau menjadi proses kan gitu Pak. Nah di situ bedanya gimana kita bisa membedakan yang satu menjadi tahapan atau menjadi proses gitu. Kalau di bulanan itu nggak ada tahapan Pak. Di bulanan proses. Kalau di bulanan itu kan tahapan. Nanti untuk mencapai tercapainya itu Pak, targetnya itu kan di harian juga dientrikan itu Pak. Betul. Ya, mungkin begini. Ya, cara masukan ini pendapat saya nih, seperti yang sedang kami coba menteri juga. Proses itu adalah proses yang kita lalui setiap hari, gitu kan. Seperti mengumpulkan peraturan perundangan, mengonsep, mengetik, mengulang ketik lagi, menerima koreksi lagi dari pimpinan, itu proses. Padahal tujuan kita adalah cuma mencapai satu akhir dari kegiatan, namun proses salah satu kegiatan untuk mencapai kegiatan tadi, uraian kegiatannya adalah membuat surat kan begitu ya. Nah, sampai surat ini belum selesai, itu dinamakan proses. Apabila sudah selesai, itu namanya tahapan. Satu tahapan itu sudah berhasil kita lakukan. Saya kira begitu. Jadi setiap tahapan adalah finish pekerjaan. Karena proses adalah tiap hari apa yang kita lakukan setiap hari. Saya kira begitu pemahaman saya tentang proses. Iya, memang seperti itu Pak. Cuma gini, masalahnya seandainya kita isi tahapan, saya pernah menemui semacam bug di sini ya. Pas kita memasukkan tahapan, dia tidak connect dengan butir yang utama. Sementara waktu kita mengisi proses, bisa kita pilih butir yang atasnya gitu. Gimana? Itu sudah dibikin korelasinya. Udah dibikin korelasi dengan atasan dengan pimpinan? Sudah. Apakah sudah diverifikasi dengan pimpinan? Sudah. Jadi waktu sudah pimpinan gitu. Sudah betul, sudah semua proses itu. Sudah ya. Nah, sudah. Jadi waktu kita memasukkan tahapan gitu kan. Karena kita sini masih bingung. Selama ini kita karena tahapannya boleh dibilang error itu ya. Kita tidak memasukkan tahapan, kita menjadikan proses. Contohnya kita membuat materi misalnya ya. Di situ kan ada prosesnya pengumpulan data segala macam. Itu sebagai proses di situ. Nanti hasil dari materi itu adalah dokumen. Kita kata satu ke satu ya. Satu dokumen misalnya. Sementara kalau kita masukkan tahapan di situ, itu tidak ada korelasi di situ gitu. Nah, disinilah kita temukan semacam bug di situ. Tidak ada korelasi dengan butir di atasnya. Terkait permasalahan yang Bapak Sidik alami, silakan nanti Bapak Sidik langsung menghubungi ke kami. Nanti itu kan terkait permasalahan teknis itu Pak. Ya, permasalahan teknis, nanti Bapak bisa langsung hubungi via WhatsApp ke kami secara pribadi nanti Pak. Ini boleh Pak. Atau bisa langsung ke BKD nanti itu Pak. Ya, kemarin waktu kita ke BKD, kita lupa juga menanyakan itu. Ya Pak. Ini karena istilahnya penjelasannya juga rumit, nanti istilahnya harus praktek langsung gitu Pak. Oh iya, betul. Kalau kita bahas secara diskusi, nanti nggak ada ujungnya, percuma juga Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama Pak. Nomornya yang kita dapatkan Pak? Ini kami share di ini aja Pak. Oh, di chat aja Pak ya? Iya, di chat. Oke, makasih banyak Pak. Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Saya dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar. Nama saya Rini. Saya juga baru bergabung di Zoom meeting ini. Mungkin sebelumnya bisa jadi sudah ada pertanyaan, tapi karena saya baru mengikuti, saya ingin menanyakan tentang saya kan udah coba input SKP tahunan dan udah diurai ke SKP bulanan, terus udah input juga ke laporan harian. Cuman dia nggak link ke itu Pak, ke realisasi bulanan. Gimana tuh Pak? Nggak link ke realisasi bulanan maksudnya gimana Bu? Realisasi bulanannya masih 0. Sudah dicek betul Bu?
karena kami baru temukan kendala, Bu. Itu antara pas mau print realisasi di bawahan berbeda dengan pas mau print realisasi dengan atasan penilai, Bu. Cuma yang terkait dengan permasalahan yang Ibu alami, mungkin bisa jadi ada terkendala di jaringan, Bu. Coba Ibu, silakan Ibu cek ulang betul, Bu. Oh, udah 2 hari ini masih 0 realisasi bulanan. Sementara kita mau input yang lain atau apa bisa, cuman nggak link ke realisasi bulanan, masih 0. Nomor Bang Dery, nomor Abang. Atau bisa ada yang bisa dihubungi untuk secara teknisnya atau gimana, Pak? Nanti Ibu bisa juga via WA ke kami, silakan dikonsultasikan langsung nanti, Bu. Karena itu juga terkait secara teknis itu berarti, Bu, ya. Silakan Ibu hubungi, nanti kami akan kirimkan nomor via WA yang bisa dihubungi di kolom komentar, Bu. Oh ya, oke, Pak. Iya, Bu. Ya, baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Kemarin udah dikirimnya nomornya. Mungkin ada lagi. Dari SMA 1 Singirumbai, Pak. Dari SMA 1 Singirumbai, Pak. Ya, Bu. Ya, Pak. Dari SMA 1 Singirumbai, Pak. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Ibu SMA 1 Sungai Rumbai. Silakan, Bu. Ya, Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai kinerja ini. Yang pertama, ya, Bu. Ini Pak, yang pertamanya adalah ini di dalam kinerja itu pangkat golongan kami dari SMA 1 ya ada beberapa orang guru itu masih belum berubah sampai sekarang. Padahal sebenarnya pangkat itu sudah terjadi perubahan 3 tahun yang lalu seperti itu, Pak. Jadi sedang kami ingin memasukkan kembali ke profil, nah itu selalu tidak bisa, terjadi error, dan ada tulisannya selalu PHP, seperti itu, Pak. Setiap kami ingin melakukan perubahan di profil. Dan status kami pada umumnya di sini adalah pengelola keuangan semuanya. Seharusnya kan ada ini ya Pak ya, ada guru muda, kemudian ada media seperti itu. Tapi di sana kami semuanya menjadi pengelola keuangan. Nah itu. Dan ingin kami ubah itu selalu error dan PHP hingga sampai saat ini. Terima kasih banyak Ibu yang dari SMA 1 Sungai Rumbai. Ibu nanti bisa langsung menghubungi ke kontak person kami, Bu, yang nanti kami kirimkan di kolom komentar, Bu. Karena itu terkait perubahan itu yang bisa merubah juga di BKD nanti, Bu. Ya Pak, ada beberapa lagi pertanyaannya, Pak. Iya, Bu. Yang itu yang pertama. Kemudian kami kan sudah mengisi SKP tahunan, bulanan hingga sampai ke proses harian, Pak, pada Januari sampai Februari kami sudah kami isikan. Akhir-akhir ini kami sudah tidak bisa lagi memasukkannya karena selalu selalu mengalami error, nah seperti itu, Pak. Itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya masih ada, kita kan punya beberapa orang CPNS yang baru nih, Pak. Setiap kali dia mau masuk untuk login, nah itu juga tidak bisa nih, Pak. Nah itu. Dan ada terjadi kesalahan nama pada beberapa orang dari kami. Jadi bagaimana nanti Pak untuk perbaikannya ini, untuk yang seperti salah nama, kemudian pangkat golongan yang tidak sesuai, nah seperti itu, Pak. Sementara kami selama ini mengerjakan sesuai yang sudah ada pada kinerja yang dari BKD Provinsi Sumatera Barat itu kami isikan, Pak, itu. Seperti saya contohnya, golongan saya sudah 4A, tapi di sana masih tertulis 3D. Saya sudah melakukan pengisian kinerja sampai ke harian itu sampai bulan Februari. Ya, Bu. Terkait perubahan data, jika ada CPNS yang masih belum bisa masuk, Bu, silakan Ibu nanti langsung hubungi via WhatsApp ke kami, Bu. Silakan nanti Ibu kirimkan data yang PNS terkait, yang masih mungkin ada datanya yang salah, mungkin ada yang CPNS yang masih belum masuk. Silakan Ibu kirim via WhatsApp aja ke kami, Bu.
Kemudian terkait masalah Ibu nggak bisa melakukan proses pengantrian, kami menyarankan ke Bapak-Bapak dan Ibu semua untuk melakukan proses pengantrian mungkin di luar hari kerja, misalnya karena kebetulan tiap hari ini karena semua OPD melakukan proses pengantrian, jadi user yang masuk itu sangat banyak, Bu. Jadi mungkin aplikasi agak lama untuk menerima proses pengentrian dari Bapak Ibu semuanya. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya Bu, ya, sama-sama Bu. Ya, masuk Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Halo. Ya, Ibu. Ya Pak. Ibu Eldawati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak. Pak, saya perawat dari RSUD M. Natsir Kota Solo Pak. Ya Bu, silakan Bu Ibu. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, kan kami di sini udah me-entry data dan sudah diverifikasi oleh atasan langsung. Dan sudah keluar nilai kualitasnya. Yang mau saya tanyakan Pak, terkait saya seorang perawat yang dinas di 3 shift, ada pagi, sore, dan malam. Ya. Dan liburnya tidak selalu di tanggal merah. Ya. Jadi Pak, bagaimana cara pengisian kinerjanya agar nilai kualitasnya itu bisa bagus Pak, setidaknya 90 sampai 100. Karena yang sudah saya coba buat sesuai jadwal dinas umpamanya 19 hari, sedangkan di dinas malam itu kita kan pakai 2 hari ya Pak. Ya. Contohnya dari tanggal 1 dinas malam berarti kinerjanya mulai tanggal 1 dan tanggal 2. Dan target saya sudah sesuai dengan realisasi, tapi nilai kualitas yang keluar hanya 60, Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, permasalahannya itu bagaimana caranya supaya kualitasnya itu bagus nilainya, Pak. Jadi dari... Ya, Bu. Untuk target dan realisasinya apakah sudah sesuai, Bu, tiap bulannya, Bu? Sudah, Pak. Silakan Ibu cek betul lagi apakah betul target dan realisasinya sudah sesuai. Kemudian yang kedua Bu, apakah Ibu pengentrian jam setiap harinya itu apakah betul-betul sudah Ibu isikan sesuai dengan jamnya gitu Bu. Kemudian Ibu entrikan apakah itu di dalam SKP Bu. Dia kan ada 3 itu Bu, ada SKP, ada non SKP, ada kinerja tambahan itu Bu. Apakah Ibu karena Ibu kebetulan perawat, karena Ibu kebetulan perawat, apakah Ibu sudah mengentrikan itu sesuai dengan SKP, Bu? Sudah, Pak. Yang saya entrikan sudah sesuai dengan butir-butir SKP. Di butir SKP saya ada 17 butir dan semua kegiatan saya memang berpatokan dari 17 butir SKP tersebut sesuai targetnya di tahunan dan saya bagi per bulan. Jadi realisasinya itu target dengan realisasi sudah sama, Pak. Dengan hari kerja juga sudah sama. Tiap bulannya sudah apa betul sudah sama gitu, Bu? Iya, Pak. Karena kuncinya di sini, Bu, sebenarnya untuk hasil penilaian yang lebih baik itu, Bu, yang perlu diperhatikan itu target kualitasnya, kuantitasnya, kemudian jamnya itu, Bu, yang perlu diperhatikan. Iya, Pak. Nah, coba silakan Ibu cek betul terkait nanti masalah penilaian oleh atasan, silakan Ibu bicarakan dengan baik, komunikasikan dengan atasannya. Mungkin nanti karena sudah terjadi proses penilaian kan itu masih bisa dirubah, Bu. Nanti silakan Ibu komunikasikan dengan atasannya, silakan dicek betul lagi satu persatu di mana letak titik kesalahannya gitu, Bu. Iya, Pak. Dari buku panduan yang dikirim yang saya baca, Pak, kan dalam penilaian kualitas itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor verifikasi dari atasan langsung dan yang kedua dari jumlah laporan kegiatan setiap bulannya. Ya, target kita, Bu. Iya, Pak. Jadi dari faktor yang pertama verifikasi dari atasan langsung sudah baik dan sangat baik, Pak. Berarti kan nilainya dari 90 sampai 100. Nah, itu yang faktor yang kedua ini, Pak, yang saya kurang mengerti, yang maksudnya itu di situ ada minimal kegiatan, ada 20 kegiatan setiap bulan. Apakah ada maksimalnya juga, Pak?
dari contoh yang diberikan ada 28 kegiatan yang hasilnya bisa mencapai 100. Sedangkan kalau di total dalam per bulan kan kegiatan itu bisa banyak, Pak, bisa ratusan. Itu nggak masalah sebenarnya, Bu. Terkait batasan kegiatan itu nggak masalah sebenarnya, Bu. Kan istilahnya itu teknis kita sebagai ASN masing-masing aja, Bu, per OPD. Kan kegiatan kita juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain juga, Bu. Oh gitu, Pak. Nah, nanti masalah penilaian, masalah target, silakan Ibu komunikasikan dengan baik dengan pimpinannya. Saran dari kami itu aja, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Bu. Tuti, Pak, dari SMA 1 Lunang. Oh ya, silakan Ibu Tuti. Ya, terima kasih, Pak. Saya sudah mengisi e-kinerja ini sampai bulan Mei, Pak, sampai sebelum libur puasa. Ya, Bu. Pada saat kegiatan pesantren Ramadan, kegiatan yang diisi itu kan saya buat hanya membimbing siswa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan, tapi tidak dibuatkan perpecahan per jamnya, walaupun memang di jamnya kan ada misalnya dimulai dengan sholat duha, sudah tuh baru melakukan anak melakukan tadarus, baru materi nanti selanjutnya. Dan itu ternyata berdampak kepada hasilnya, jadi nilainya tuh rendah. Yang sudah saya buat dari bulan Januari sampai di bulan April, rentang saya tuh ada 57 sampai 60, Pak. Jadi bagaimana caranya supaya memang naik menjadi 90 sampai 100 yang pertama, Pak. Yang kedua, saya di samping guru juga sebagai bendahara gaji, Pak. Nah, bendahara gaji ini apakah masuk kegiatan SKP kan tidak ada pilihannya, Pak. Jadi saya masukkan ke dalam non SKP. Apakah itu betul atau tidak? Dan pada saat kita melaksanakan kegiatan, misalnya kita mengantar ampah ke bank, jamnya itu memang pas di jam kosong kita tidak mengajar atau setelah pulang sekolah. Apakah itu dimasukkan juga atau tidak? Sudah itu pertanyaan yang ketiga, Pak. Saya tidak bisa mengunggah dokumen atau bukti fisik dari kegiatan yang kita buat itu, Pak. Misalnya apakah berupa foto atau berupa absen atau berupa gambar. Memang bukti fisik memang belum bisa diinputkan sekarang atau bagaimana, Pak? Begitu juga dengan bendahara bos, Pak. Apakah bendahara bos itu masuk dalam hitungan untuk non SKP atau tidak dilakukan? Karena kegiatannya juga kan lumayan banyak, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Bu Tuti. Mungkin juga pernah sebelumnya, hari-hari sebelumnya juga sudah pernah ditanyakan oleh ibu-ibu yang lain, Bu. Ya, tidak apa-apa, ini sebenarnya untuk sekaligus penegasan bagi ibu-ibu yang lain juga, Bu. Mungkin Ibu juga bisa kasih tahu ke kawan-kawan yang lain, Bu. Terkait masalah proses penilaian itu, Bu, yang penting Ibu lakukan proses pengentrian itu setiap hari, Bu. Setiap hari sesuai dengan kegiatan Ibu yang real. Silakan Ibu entrikan itu intinya yang sangat berpengaruh untuk jam penilaiannya itu yang terkait dengan SKP, Bu. SKP. Kemudian yang non SKP dan tambahan itu presentasinya memang juga menjadi faktor penilaian, cuma presentasinya nggak terlalu banyak gitu, Bu. Kemudian terkait masalah Ibu ikut sebagai bendahara gaji, itu nggak apa-apa, Bu, masukkan aja. Itu SK-nya bendahara gaji itu dari mana, Bu? SK kepala sekolah atau SK dari eselon 2, Bu? Dari kepala sekolah, Pak. Oh, untuk dari SK kepala sekolah berarti itu hanya masuk di non SKP, Bu. SKP ya, Pak? Ya, silakan Ibu masukkan. Termasuk juga itu yang Ibu tanyakan tadi terkait yang bendahara bos, Bu, ya. Nah, silakan masukkan dari dinas provinsi, Pak. Itu berarti masuk ke tugas tambahan ya berarti, Bu, ya? Iya, tapi kalau kita masukkan di SKP dia nggak bisa, Pak. Masalahnya dia tidak ada jabatan kecuali wakil atau kepala pustaka itu baru bisa kan, Pak? Iya, betul, sudah betul berarti itu, Bu. Berarti memang di non SKP juga ya, Pak? Iya. SKP. Dokumen, Pak? Unggah dokumen, Bu? Iya. Itu kita belum melakukannya, Bu. Kita efektif dan efisienkan dulu yang ada sekarang ini, Bu. Mungkin kedepannya mungkin kita juga akan lakukan unggah dokumen. Cuman kita mantapkan dulu semua ASN di Pemprov kita untuk proses yang ada sekarang, Bu. Untuk sementara waktu kita masih belum melakukan unggah dokumen, Bu. Ya,
Seterusnya Pak, kan tentang jam untuk sekolah ini kan 40 jam 1 minggu kan Pak. Ya. Jadi hari Jumat itu kan kita batasnya cuma sampai jam 11.45 atau jam 12. Kadang nanti kita ada kegiatan siangnya, apakah itu bisa dimasukkan, apakah itu mempengaruhi atau tidak. Itu yang pertama lagi pertanyaan Pak. Yang kedua, tadi dalam hal pengisian yang disampaikan oleh Bapak Bapak Sidik tentang proses tadi. Saya juga memang mengalami kendala karena kalau kita tidak masukkan di dalam proses itu nanti kegiatannya kan berarti tidak berulang Pak. Ya. Tapi kalau seandainya kita masukkan kegiatannya berulang, kita ambilkan ke dalam proses, baru dia ada di penilaian SKP di atasnya. Tapi kalau tidak. Jadi sehingga saya melakukan menyimpulkan ya, apakah ini saya salah atau benar untuk kegiatan PBM misalnya, maka itu saya masukkan dalam proses. Kalau kegiatan kita sebagai wali kelas, karena kami guru ada wali kelas juga saya masukkan ke dalam kegiatan proses. Tapi kalau seandainya kegiatan saya misalnya melakukan acara rapat atau mengikuti sosialisasi, maka saya tidak masukkan itu proses. Apakah itu betul, Pak? Oh, sudah betul berarti Bu. Sudah betul yang Bu lakukan berarti Bu. Karena logikanya, logika kita berpikir untuk pekerjaan itu kan memang dia dibagi menjadi dua itu Bu, konseptual dan teknis itu aja Bu. Yang bersifat konseptual berarti dia ada tahapan dan prosesnya itu Bu. Kalau yang teknis itu kan sudah jelas, ada hasil kuantitasnya, angka-angkanya sudah jelas itu Bu. Terima kasih itu Pak. Bisa dipahami Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Nanti jika ada kendala Bu, silakan Ibu langsung hubungi ke kontak person kami yang sudah dikirimkan lewat di kolom komentar Bu. Silakan Ibu hubungi ke via WhatsApp Bu. Silakan via WhatsApp ke kami gitu Bu. Jadi Pak, ditunggu Pak, nomor WA-nya belum masuk Pak. Sudah Bu, di chat Bu. Silakan dilihat di kolom chat Bu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Yuk, minta untuk. Silakan jika ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Pak, izin lagi Pak. Ya Pak, silakan ya. Pak Ferdi. Ya, pas dibuka ada lo ditanya oleh Pak. Jadi Pak. Jadi dia kinerja itu. Kita di sini sambil diskusi aja Pak. Istilahnya nggak perlu tegang. Istilahnya sambil santai Pak. Karena kami di sini membuka ruang untuk bapak-bapak bagaimana kita bisa saling sharing Pak. Mungkin kami di sini di BKD secara teknis mungkin ada juga kendala, mungkin kami nggak paham tentang terkait kegiatan-kegiatan secara teknis. Di sini mungkin kita saling berbagi aja Pak. Silakan Pak Noverdi. Ya, izin Pak, kalau kami kan kebetulan OPD-nya yang berubah di tengah jalan ini Pak. Ya. Nah, jadi targetnya itu dari Januari sampai Desember atau kita bagi berdasarkan OPD-nya? Januari sampai Mei 1, Juni sampai Desember 1. Kalau terkait masalah SKP itu mungkin kita bicarakan lebih lanjut itu Pak, karena secara teknisnya itu kami bicarakan terlebih dahulu Pak. Cuma untuk sekarang sampai dengan bulan Mei Pak, sampai dengan bulan Mei itu tetap sesuai dengan yang lama Pak. Ya, mengisi apanya tanggalnya dari tanggal bulan tahunnya tuh silakan, sampai tanggal 31 Mei atau sampai 31 Desember. Silakan untuk sementara diisikan dulu sesuai dengan sampai dengan bulan Desember Pak. Nanti kan itu kita bisa lakukan perubahan Pak. Kalau seandainya diminta dirubah itu juga bisa langsung dirubah Pak. Oke. Kemudian pertanyaan kedua pas saya mau edit profile. So kebetulan eselon 3 saya kosong dari Januari sampai dengan Mei. Dan kebetulan saya PLT-nya. Jadi ya, saya mengisi atasan langsungnya siapa ya? Atasan langsung, berarti Bapak PLT Kabit berarti? Ya. Silakan Bapak langsung ke eselon 2-nya berarti Pak? Berarti langsung ke eselon 2? Ya. Atau berarti atasan 2-nya asisten? Tunggu Pak, tunggu dulu Pak. Di sini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, untuk edit profile yang perlu diisi hanya atasan langsung Pak. Atasan 2 dan 3 tidak perlu diisi. Itu Pak. Okay. Mungkin bisa dipahami juga oleh bapak-bapak yang lain Pak. Yang hanya diisi hanya atasan langsung Pak. Ataupun Ibu yang ada di sini. Silakan yang hanya diisi atasan langsung aja. Atasan 2 dan 3 dikosongkan Pak.
Oke. Ya Pak. Nah, kemudian saya lihat di profil itu ada jabatan PLT. Saya isi jabatan PLT-nya. Ya. Atau isi jabatan yang sebenarnya saja? Sesuai dengan Bapak PLT-nya kan misalkan di bulan Mei, berarti kan jabatan PLT apa gitu Pak? PLT Kaba apa gitu Pak? Oh gitu. Berarti dua isinya, berarti jabatannya diisi, PLT-nya juga diisi. Enggak, di jabatannya aja Pak. Nanti kan itu juga bisa dirubah, kita rubah Pak. Misalkan contohnya saya dulu sebelum di bidang ini Pak, saya dulu di bidang pembinaan. Itu nanti pas saya sudah di bulan Juni, saya langsung bisa rubah juga Pak. Intinya edit profil itu nggak kaku, harus mesti itu dari awal gitu Pak. Karena nanti misalkan Bapak pindah, Bapak pindahkan lagi itu jabatannya itu Pak. Mana ya? Itu kan jadi yang PLT-nya nggak perlu saya isi ya. Kebetulan saya dari Januari sampai Mei itu eselon 4-nya juga, PLT-nya juga. Berarti Bapak yang Bapak isikan yang PLT-nya PLT Pak, yang tertinggi aja Pak. Yang PLT-nya. Ya. Oke. Ya Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan Bapak. Tanya lagi Pak. Oh ya, silakan Bu. Oh, kalau kami Pak guru misalnya kemarin libur. Ya. Nah, itu apa yang diisi dalam kegiatan hariannya Pak? Kan nanti dengan yang pegawai struktural kan tetap sekolah atau tetap masuk kantor. Tapi kalau kami yang fungsional kan libur. Nah, itu kegiatannya apa yang ditulis gitu Pak? Apakah kosong atau dibuat saja misalnya tanggal ini libur Ramadan 14-14 Hijriah seperti itu? Itu berarti tanggal merah atau gimana Bu? Kalau pas tanggal merah mungkin tidak diisi kan Pak? Ya, tapi dikosongkan. Ya, tanggal merah dikosongkan Bu. Ya, pas hari efektif Pak. Tapi kami yang fungsional kan libur misalnya sebentar lagi kan libur, atau kemarin bulan puasa. Kalau yang struktural kan liburnya 2 hari sebelum puasa, sebelum Lebaran. Kami kan tanggal 6 sudah libur tuh Pak. Dari tanggal 6 sampai tanggal 12 itu kegiatannya apa yang ditulis gitu Pak? Itu kan intinya masih hari kerja kan Bu? Enggak, kalau guru tuh sudah libur Pak. Takutnya kan nanti pas penilaian untuk bulanan Ibu, takutnya nilainya akan berpengaruh gitu Bu. Ya, memang silakan, rendah Pak. Sampai 50 kemarin. Itu kan tergantung Ibu dengan pimpinan sekolah nanti Bu. Silakan Ibu komunikasikan gimana bagusnya itu Bu. Ya, maksudnya seandainya kita di rumah kan bisa aja kita misalnya ya, Ibu mungkin mengisi rapor atau gimana itu Bu. Bisa dibuatkan seperti itu Pak, tidak harus karena bisa Bu. Bisa Bu. Kan tanggal 6 sampai 20 libur, jadi kita nggak kegiatan atau kita menyesuaikan liburnya sama dengan struktural. Ya, pokoknya bisa dientrikan mungkin Ibu lagi pengisian rapor siswa gitu bisa ya, Bu. Atau mengolah nilai ya Pak. Ya, takutnya kami berpikiran nanti kalau Ibu kosongkan nanti takutnya nilainya akan rendah gitu Bu. Iya Pak, yang kemarin bulan Mei sampai 50 Pak. Iya Bu. Ya, silakan Bu, silakan. Jadi, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Pak Bu Ayu. Kita lanjutkan dengan Bu Ayu. Kami mohon berdiri dulu. Pak, Assalamualaikum. Oke Bapak Ibu, mungkin bisa lanjut. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Bu Ayu. Iya Bu. Saya mau tanya Bu Ayu. Dari mana Bu? Dari Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bu Ayu. Iya Bu. Yang mana? Atas nama siapa Bu? Kameranya ya Bu, tolong kamera di depan Bu. Sebentar Bu. Nah. Dah. Atas. Mana dia nih? Oh, sebentar. Sorry Bu Ayu, maaf Bu Ayu. Iya Bu. Nah nih.
Ya, Bu. Lanjut, Bu. Ya, silakan, Bu. Bu Ayu, Ya, Bu. Rumah Sakit Ahmad Mukhtar kami kan baru mulai kinerjanya bulan Mei. Iya. Terus yang ingin saya tanyakan, dari Januari sampai April apakah kami buat juga atau bagaimana? Terus kalau membuatnya bagaimana sistemnya seperti itu? Oh gitu. Terus, ada nilai itu nilai setelah kita buat realisasi bulanan. Itu kan ada nilainya yang di bawah 100 atau di atas 100. Nah, yang bagusnya seperti apa, Bu Ayu? Mungkin itu masih ragu, Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Untuk menjawab pertanyaan Ibu yang pertama, bagaimana dengan kegiatan SKP tahunan dari bulan Januari sampai bulan April, apakah dibuat atau tidak? Nah, jadi untuk pelaksanaan kinerja ini sendiri, Bu, itu sudah berlaku dari awal tahun ini, Bu, dari bulan Januari awal tahun ini. Nah, cuman untuk implementasinya nanti ke tambahan penghasilan itu baru mulai bulan Mei. Cuman untuk pengisian itu sendiri itu sudah mulai sejak bulan Januari sampai bulan April, Bu. Dan untuk sistematikanya sama dengan bulan Mei ini, Bu, pengisiannya tetap diisikan dari tahunan, terus nanti di breakdown menjadi bulanan dan nanti diinputkan secara setiap hari gitu, Bu. Jadi kan karena bulan Januari dan sampai April ini sudah berlalu, jadi kan kita punya laporan harian itu, Bu, yang manual. Punya laporan harian manual. Mungkin itu sebagai acuan kita, Bu. Bisa sebagai acuan kita untuk mengisi laporan harian di SKP kinerja seperti itu, Bu. Jadi untuk SKP bulan Januari sampai bulan April tetap diisi. Karena nanti bakal berpengaruh nanti ke SKP tahunan kita, Bu. Di akhir tahun nanti. Lalu untuk pertanyaan Ibu yang nomor 2, kan ada nilai SKP itu yang di atas 100, ada juga yang di bawah 100, bagaimana yang baiknya gitu kan, Bu? Nah, kalau baiknya itu kalau untuk SKP ini kan kita sebenarnya kegiatan mengisi SKP itu kan kita untuk mencapai target gitu, Bu. Kita sudah menyusun target di awal tahun, lalu bagaimana capaian kita nanti di akhir tahun seperti itu kan, Bu? Apakah sesuai atau tidak gitu. Nah, nanti untuk pengisiannya, kalau sebagusnya itu kan memang jika target kita misalnya 10, sebaiknya kan memang tercapai 10. Itu kan, Bu. Jadi memang pas di awal kita benar-benar matang dalam menetapkan target gitu, Bu. Tapi seandainya jika ada realisasinya yang lebih tinggi daripada target, dan itu memang kenyataannya seperti itu, Bu, gitu. Misalnya kalau di rumah sakit kan mungkin unconditional ya, Bu, ya. Kadang ada pasien gitu kan, Bu, yang mungkin kegiatan yang berhubungan dengan pasien ya, Bu, ya. Kan itu kadang kita tidak bisa mengontrol gitu kan, Bu, unconditional. Jadi bisa saja, boleh saja realisasi itu berlebih daripada target. Asalkan nanti disetujui dulu oleh atasan, Bu. Kalau misalnya atasan menyetujui realisasinya lebih tinggi daripada targetnya, itu nggak masalah gitu, Bu. Jadi itu tuh bonus dibanya oleh Ibu, Bu. Jadi kan nilainya lebih tinggi jadinya, Bu. Kalau kita lebih tinggi realisasinya daripada target gitu, Bu. Iya, berarti nggak masalah ya, Bu Ayu ya? Nggak masalah sepanjang memang kenyataannya seperti itu gitu, Bu. Bukan karena kesalahan dalam pengisian itu ya, Bu, ya, SKP ya, Bu. Ya, benar. Karena pasien kita kadang-kadang kan banyak tuh, Mbak Ayu. Iya. Teman-teman kan minasnya di IGD kan, seperti itu. Iya, Bu. Boleh, Bu, sepanjang disetujui oleh atasan nggak apa-apa, Bu, nggak masalah, Bu. Oke, terima kasih ya, Bu Ayu. Ya, sama-sama, Bu. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi boleh ditekan tombol raise hand. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu Susi. Ibu Susi Erianti, silakan, Bu. Ibu Susi Erianti. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bu Ayu, kami menanyakan. Dari mana, Bu? KPL 50 Kota Dinas Kehutanan. Oke. Ya, pertanyaannya, Bu. Kan
untuk Januari sampai dengan tanggal 20 Mei itu kan atasan langsung kami kan kepala KPH kami kan PLT. Oke, Bu. Nah, untuk dimulai dari di bulan Mei tanggal 21 kan udah ada yang definitif, orangnya kan berbeda. Nah, untuk di bulan Mei ini siapa yang yang bagusnya tuh, Bu? Yang untuk kepala penilaian atasan langsung kepala KPH-nya? Yang di bulan apa, Bu? Di bulan Mei, tanggal 21 kan 21 Mei kemarin ada pelantikan. Ya. Jadi penilaian atasan yang untuk di bulan Mei ini siapa, Bu? Oh gitu. Nah, karena pelantikannya itu sudah tanggal 21 ya, Bu ya. Jadi untuk kegiatan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, itu atasan langsungnya masih atasan langsung yang lama, Bu. Oh, berarti yang PLT ya, Bu? Iya, yang PLT itu, Bu. Oh iya. Terus satu lagi kan, yang untuk kami kan belum cascading karena PLT kan dia memegang bidang yang lain juga. Nah, yang untuk berarti kita harus voksi dia sebagai PLT ya, Bu? Kenapa, Bu? Boleh diulangi, Bu? Suaranya putus-putus. Halo, Bu? Ini, Bu. Kan yang untuk ya, Bu. Halo, Bu. Ya. SKP kan yang untuk tupoksi atasan kepala KPH itu kan dia kan juga memegang di bidang lain gitu di dinas kan. Nah, kan cascading. Jadi harus di-cascadingkan dulu ya, Bu. Karena kan kalau kami di daerah di UPT tentu yang tupoksi dari PLT tadi kan, Bu. Iya, sebenarnya tidak perlu ditekan cascading, Bu, kecuali nanti memang ada kegiatan dari atasan tersebut yang ingin atasan tersebut maksudnya tugasnya itu disuruh kerjakan oleh bawahannya seperti itu, Bu. Baru diketik cascading. Cuman kalau misalnya bawahan mengerjakan kegiatannya masing-masing, ya. Itu tidak ada, maksudnya tidak tidak mengerjakan kegiatan dari atasannya itu tidak perlu diketik cascading, Bu. Tidak perlu dipilih cascading, Bu. Oh gitu. Ya, soalnya kan kalau tupoksi aslinya atasan kami tentu yang di bidang kan, karena dia menjabat PLT untuk kepala KPH 50 kota. Gitu. Kenapa, Bu? Bisa diulangi, Bu? Karena kan kami kebingungannya ini, kalau dari tupoksi yang aslinya kepala bidang, ya. Nah untuk PLT-nya tentu yang tupoksi di KPH gitu, Bu. Nggak kita cascadingkan dulu. Oh, nggak perlu, Bu. Nggak perlu, Bu. Jadi begini, Bu, kalau misalnya kita menjadi PLT, itu berarti nanti tugas PLT tersebut masuk ke dalam tugas tambahan, Bu. Untuk tugas SKP-nya masih tetap ke tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing gitu, Bu. Nah, satu lagi lanjut ya, Bu ya. Ya, Bu. Untuk yang di Juni, karena udah terjadi pertukaran orang yang berbeda ya, Bu ya. Untuk kepala KPH kan yang definitif, berarti harus kita masukkan lagi. Iya, diganti lagi nanti nama atasannya, Bu. Terus baru yang kita tupoksi dia asli sebagai kepala KPH yang harus kita cascadingkan. Kenapa, Bu? Yang tupoksi yang dari kepala KPH aslinya karena ada definitif itu yang di-cascadingkan lagi ke bawah. Iya, sebenarnya, Bu, untuk cascading atau tidak cascading itu sebenarnya tidak perlu di otak-atik, Bu. Karena kan kita masing-masing sudah punya tupoksi. Memang kita beracuan dengan SKP atasan gitu, Bu. Memang ada hubungannya kan, Bu, terkait. Cuman selagi kita masih mengerjakan kegiatan kita yang ada di SKP kita masing-masing, itu tidak perlu diklik atau ditekan cascading, Bu. Cascading itu nanti tujuannya jika nanti tugas SKP yang ada di akun atasan itu ingin diturunkan ke bawahan atau mungkin bawahan disuruh bekerja juga, Bu, membantu mencapai kegiatan dari atasan, itu baru diklik cascading, Bu. Karena nanti kalau kita klik cascading, yang muncul kegiatan itu kegiatan dari atasan, Bu. Jadi nanti kita mengerjakan kegiatan dari atasan. Kita
kerjakan untuk mencapai kegiatan dari atasan tersebut begitu Bu, bukan dari kegiatan SKP kita. Jadi selagi Ibu masih mengerjakan kegiatan SKP Ibu, Ya. perlu ditekan atau dipilih cascading Bu. Oh gitu. Oh iya. Oh, kami ada keraguan tentang hal itu kemarin kan. Oh iya, terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Ibu Susi Ikayanti, silakan diaktifkan Bu kameranya Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak Ayu. Iya Bu, siang Bu. Mbak Ayu, ini saya mau nanya, Mbak Ayu. Dari mana Bu? Saya dari SMA 3 Solo, Mbak Ayu. Oh iya Bu, silahkan Bu. Jadi saya nanya gini, Mbak Ayu, tentang pengisian aplikasi e-kinerja guru nih. Gimana sebenarnya, Mbak Ayu, pengisian aplikasi e-kinerja nih? Apakah pengisian ini memang wajib kami laksanakan bagi guru atau enggak gitu? Untuk terkait dengan pengisian SKP kinerja ini Bu, itu wajib dikerjakan oleh seluruh PNS itu Bu. PNS Pemprov di Pemprov Sumatera Barat itu wajib, termasuk guru Bu. Ini saya yang jadi pertanyaan bagi saya sekarang ini Bu. Kemarin saya ngisi itu kan sampai April saya isi, awal April. Kemudian kan kita bulan puasa. Iya Bu. Bulan puasa pesantren. Dalam kegiatan pesantren ini apa yang mau saya tuliskan nanti di e-kinerja itu? Kalau untuk pesantren itu mungkin sama dengan pertanyaan guru yang di hari sebelumnya Bu ya. Kalau pesantren itu mungkin bisa dimasukkan ke kegiatan non SKP. Nah untuk kegiatan hariannya mungkin bisa Ibu jabarkan Bu, misalnya di hari pertama gitu Bu, di hari pertama pesantren Ibu bisa mengisikan dari jam 8 sampai jam 9 mungkin memberikan materi terkait dengan apa gitu Bu. Lalu untuk jam 10 sampai jam selanjutnya itu membaca Al-Quran bersama atau mungkin menyetar ayat pendek seperti itu Bu. Ibu jabarkan kegiatan yang Ibu lakukan saat pesantren Ramadan itu Bu. Sekarang kenyataannya ya kalau di sekolah saya lihat bukan di sekolah saya saja, saya juga tanya sama teman-teman di sekolah yang lain kan, boleh dikatakan tidak ada yang isi e-kinerja ini untuk saat ini. Kalau untuk itu, kalau untuk dari aturan Bu, dari aturan kita dari PP 30 nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS itu wajib Bu. Seluruh PNS di Pemprov Sumatera Barat termasuk guru itu wajib mengisi Bu. Guru-guru yang lain pun banyak yang sudah mengisi Bu. Saya kemarin sampai April itu udah saya isi kemarin kan. Cuman setelah pesantren itu yang agak meragukan akhirnya gitu. Oh gitu. Iya, sekarang kan Ibu sudah paham Bu dalam pengisian Halo? Sudah. Halo Bayu. Iya Bu. Halo? Iya halo. Halo? Iya halo Bu. Halo Bayu. Iya Bu. Halo? Oh mungkin ini terkena. Tidak kedengaran suaranya Bu. Ya, saya kedengaran di sini, Bu. Suara Ibu. Bisa kedengaran, Bu? Bisa Bu. Nah, jadi gini, Bu. Yang juga jadi masalah sama saya sekarang, gini. Kalau seandainya kita sakit, misalnya kan. Ya. Saya kemarin, betulan di bulan puasa kemarin saya operasi. Ya. Terus pengisian di SKP saya gimana? Kalau untuk sakit, cuti, itu tidak usah diisi, Bu. Iya. Ya. Kalau untuk cuti atau sakit, kita tidak perlu mengisikannya ke aplikasi kinerja, Bu. Berarti di hari yang kita sakit atau apa tuh kita kosongkan? Iya, tidak usah, Bu. Dikosongkan aja, Bu. Jadi yang diinput itu hanya hari kerja. Selama bulan puasa itu apakah pengisiannya tetap sampai jam 2:30? Kalau puasa kan jadwal kita dari jam 8 sampai jam 3, Bu. Ya. Iya, berarti diisikan dari masih jam 8 tetap sampai jam 3 itu kita isikan. Sore. Iya. Ya kayak kegiatan pesantren di sekolah itu kan sampai jam 12 cuman. Berarti dari jam 12 ke jam 3-nya apa yang diisikan? Kalau untuk itu mungkin
kegiatannya kalau itu kan mungkin yang bersangkutan, maksudnya masing pegawai yang bersangkutan yang lebih tahu gitu Bu untuk kegiatannya. Kalau untuk jam kerja kan dihitung memang dari jam 8 sampai jam 3. Mungkin setelah pesantren selesai mungkin Ibu bisa memberikan nilai jika memang ada tugas gitu Bu. Seperti itu. Mungkin ya gimana kalau untuk teknisnya kan itu bagi Ibu yang teman-teman tahu. yang ngajar kelas 12, itu kan setelah kelas 12 nih selesai ujian kan tidak ada lagi tatap muka. Nah, Iya, jadi Bu. itu kemarin juga jadi masalah di sekolah. Apa yang mesti dituliskan sama kawan-kawan yang ngajar di kelas 12 ini jadinya gitu. Misalnya dia ngajar 24 jam di kelas 12 semuanya. Nah, kelas 12 sudah selesai, tidak ada tatap muka, tidak ada siswanya lagi. Apa yang mau diisikannya di kinerja tersebut? Mungkin kegiatan-kegiatan lain Bu, seperti rapat-rapat atau sebagai macam itu tidak ada Bu. Atau Rapat kegiatan ada, lain. Kenapa Bu? Tidak ada kegiatan rapat segala macam, tidak ada. Jadi apa yang mau dimasukkan? Akhirnya karena bingung kami di sekolah, ya rata-rata tidak ada yang isi lagi sampai April tuh udah terhenti. Tidak ada yang melanjutkan. Saya juga tanya sama teman-teman kemarin kan, ada yang lanjutkan? Ternyata tidak. Oh, mungkin kalau terkait itu mungkin bisa Ibu koordinasikan dengan atasan Ibu ya Bu ya, atau dengan Kepsek bisa Ibu koordinasikan, komunikasikan bagaimana teknisnya Bu, apakah aplikasi apa yang harus diisi gitu Bu kegiatannya. Kalau itu gitu mungkin yang bersangkutan yang lebih tahu Bu. Mungkin antara Ibu dengan atasan Ibu mungkin Bu bisa dikomunikasikan ya Bu ya. Nanti keterangan kita sakit ini apakah diuploadkan atau bagaimana Bu Ayu? Enggak usah Bu. Untuk bukti atau mungkin keterangan sakit bisa langsung aja ke sekolah, nanti Ibu kirim. Untuk di aplikasi kinerja tidak perlu diisikan Bu. Tidak ada juga wadah untuk mengupload buktinya gitu Iya, Bu. enggak ada untuk mengupload, enggak ada nampak di sana. Enggak ada Bu. Tuh. Iya Bu. Nah, iyalah, makasih banyak ya Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ayu. Silakan. Iya. Ayu. Iya nih. Silakan. Ayu. Ya. Ayu, kakak dari Inspektorat yuk Kak Jeli. Iya, silakan Kak. Ayu, kakak kan dilantik kan 15 Februari kemarin. Ya. Untuk fungsional PPOPD. Ya, jadi Kak. yang Januari sampai pertengahan Februari, kakak tuh entry SKP staff ya, pelaksana. Iya, betul. Di OPD lama. Ya. Jadi kan karena kakak pertengahan, berarti atasan langsungnya sampai akhir Februari aja lah gitu. Atau gimana? Atasan langsung kakak dari Januari sampai Februari itu masih yang atasan lama berarti Kak. Berarti masih beliau nanti yang verifikasi. Oke. Ya. Terus Maret sampai sekarang kan udah fungsional nih. Ya. Nah, udah kakak coba entry, berarti banyak SKP Kak besok tuh yuk daftarnya. Kalau berarti nanti kan kakak ada 2 SKP tahunan berarti itu Kak. Tapi sekarang kan di entry ke sistem berarti kan? Iya, yang Januari ini kan manual nggak bisa Januari ini. Oh enggak, kalau kita kan untuk pengentrian kinerja memang mulai dari bulan Januari Kak. Januari itu udah harus diinput ke kinerja. Jadi untuk bulan Januari, jadi nanti SKP kakak itu ada 2 Kak, SKP tahunan. Untuk periode dari bulan Januari hingga pertengahan sampai Februari. Lalu nanti SKP yang kedua dari pertengahan Februari hingga Desember nanti. Oke. Terus yang di sistem belum ada butir kegiatan ya Yu untuk angka kredit PPOPD. Kalau untuk penginputan kegiatan Kak, kan memang di sebelah kanan, di kolom sebelah kanan itu memang ada tuh Kak untuk jabatan fungsional nama-namanya sama ada kolom untuk mengisikan kegiatan. Nah untuk kolom itu kita abaikan saja sekarang Kak. Karena untuk database dari butir kegiatan jabatan fungsional ini belum ada di aplikasi. Jadi untuk dicari pun kegiatannya tidak ada Kak, kosong. Jadi memang secara manual diketikkan dulu untuk kegiatannya Kak. Baik itu struktural, fungsional maupun pelaksana. Itu secara manual diketik di kolom sebelah kirinya. Oke, habis itu realisasi angka kredit kan berarti kan udah manual, cuman SKP tahunan ini nanti bisa diedit yuk yang SKP target bisa diedit nanti Kak, kalau memang kenyataannya harus diedit gitu. Kadang nanti harus dikoordinasikan juga dengan atasan jika memang ada perubahan gitu Kak.
perubahan Tapi cara ngeditnya gimana? Atasan dulu yang membatalkan atau gimana? Enggak, kalau untuk pengeditan itu bisa kita edit, cuman dikomunikasikan dulu di awal kalau misalnya memang ada kegiatan yang harus diedit nama kegiatannya atau targetnya gitu. Ini bukan nih. Apa? Bisa, kalau untuk pengeditan bisa diedit langsung aja, Kak. Oh, berarti di SKP tahunan ya diedit? Kalau memang perubahannya di SKP tahunan, berarti ngeditnya di SKP tahunan, Kak. Kalau memang ada perubahan di bulanan nanti diedit. Tapi targetnya bisa dirubah tuh. Targetnya bisa diubah sepanjang kalau memang di tengah jalan memang harus diubah gitu, Kak. Bisa. Oke. Oke, bisa setelah. Ya, Ayu. Ya. Untuk non SKP, laporan harian non SKP. Ya. Itu tuh untuk entry apa aja? Kalau untuk non SKP itu Kak kegiatan kita yang di luar kegiatan SKP atau Kakak di fungsional kan sudah ada tuh Kak butir-butirnya menurut permenpan. Ya. Kalau kegiatan non SKP itu kegiatan yang di luar kegiatan dari permenpan itu Kak. Selagi dia tidak ada SK. Misalnya kalau ada rapat-rapat gitu Kak. Rapat-rapat yang mungkin tidak terkait dengan kegiatan Kakak sebagai fungsional itu dimasukkan ke dalam non SKP. Sedangkan kegiatan tugas tambahan itu kegiatan yang di luar SKP juga tapi mempunyai SK, Kak. SK-nya itu minimal SK eselon 2. Oke. Waktu itu kan Kakak entry di non SKP kan. Kalau misalnya izin sebentar misalnya gitu, yuk gimana? Kalau izinnya 1 jam, 2 jam itu tuh nggak di situ di non SKP. Oh enggak Kak. Oke, berarti itu di Kakak entry waktu itu di non SKP kegiatan rapat misalnya 1 hari rapatnya. Itu berkurang pas penilaian sama pimpinan atasan langsung. Pas ngisi non SKP Kak? Iya, jadi kan misalnya kan tanggal 3 pergi rapat dari pagi sampai sore, itu kan non SKP, bukan masuk ke butir kegiatan, berarti kan nggak SKP dia. Ya. Jadi pas penilaian di akhir bulan, itu nggak, padahal kita kan full hadir nih, jadi kan di SKP itu kan ada di tabel pertama di beranda tuh, yuk kan ada muncul SKP yang merah, tuh yang hijau tuh non SKP kan, seimbang hari kerjanya, penuh kita masuk gitu kan. Nggak ada libur gitu. Tapi penilaian dari pimpinan cuma bisa maksimal 90. Dianggap kita libur gitu kan yang apa tuh gitu. Oh gitu. Untuk itu nggak bisa 100 pimpinan kasih nilai pada kita full masuk misalnya karena pergi rapat. Kalau untuk target dan realisasinya udah sesuai belum Kak? Maksudnya kalau misalnya Kakak udah ngisi. Tapi rank atasan bisa menilai cuma rank paling tinggi 90 bisa atasan kasih nilai. Oh iya, itu kan nanti ada beberapa faktor tuh kayak mempengaruhi dari range penilaian kualitas bulanan. Yang pertama, realisasi dan target kita apakah sudah sesuai atau belum. Lalu dari jam kerja Kak. Dari jam kerja. Ya, jam kerja itu berkurang kayaknya karena mengisi di non SKP gitu. Kalau non SKP itu biasanya juga diakumulasi oleh aplikasi itu Kak? Enggak diakumulasi Enggak. 90 maksimal pimpinan bisa kasih nilai. Habis itu kakak pindahin ke SKP, bisa pimpinan kasih nilai penuh 100. Oh gitu. Mungkin untuk selanjutnya itu kan masalah teknis Kak. Nanti bisa di WA aja lanjutnya Kak ya. Untuk bagaimana itu. Iya. Solusinya nanti Kak. Nanti bisa dicoba dipecahkan ya Kak ya. Oke, siap. Iya. Ini pas masuk di beranda itu masih pakai PP 46 katanya 2011. Ya. Yang Elapkin ini. Ya, Ayu tadi bilang kan udah PP 30 2019. Nah, tapi pas kita masuk ke sistem itu udah berbunyi di situ PP 46 2011. Nah, gimana nih BKN? Oh gitu. Itu mungkin apa Kak kegiatan cuma sedikit apa aja. Sebenarnya kan beda dari PP 46 sama 30 kan itu bedanya di SKP ya Kak ya. Kalau yang kita kan sekarang yang PP 30 udah via online melalui e-kinerja gitu Kak. Kalau yang lama kan mungkin masih manual, hanya seperti itu bedanya Kak. Cuman kan untuk poin-poin dari isi aturan itu sama gitu Kak.
Cuman perbedaannya terdapat pada pengisiannya, Kak, yang berbasis online sama yang manual seperti itu, Kak. Oke, Yu. Makasih Iya, ya, Yu. iya, sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Ayu. Iya, Bu. Tolong di raise hand yang bertanya, Bu, ditekan raise hand. Jadi saya tahu yang bertanya itu yang mana, Bu. Saya, Bu. Bu Haslinda, Bu. Ya, betul. Iya, Bu Ayu. Iya, Bu. Mohon maaf, kamera saya nggak bisa hidup ya. Oh iya, Bu. Ini muncul terus, ini kenapa masalahnya tuh Bu Ayu? Sesi Anda sudah habis, silakan login kembali. Terus muncul. Itu apa masalahnya, Bu? Oh iya, kalau untuk itu permasalahan di server, Bu, server aplikasinya, Bu. Jadi untuk itu memang lagi bermasalah. Jadi kita sudah lapor juga terus menerus ke Kominfo, Bu, untuk terkait dengan permasalahan itu. Jadi sekarang untuk pengisiannya mungkin bisa diulang-ulang terus, Bu, dan disarankan kalau memang ingin mendapatkan jaringan atau yang lancar gitu, Bu, itu disarankan itu malam. Atau mungkin coba buka di hari libur, hari Sabtu, pernah saya coba, Bu, itu lancar sekali itunya, Bu. Sinyalnya, Bu. Atau coba malam pulang kerja itu biasanya lancar, Bu. Kalau ingin lancar ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya di hari kerja itu masih padat servernya itu, Bu. Jadi memang harus bersabar. Jadi sejak awal saya selalu terganggu oleh itu, makanya saya nggak pernah bisa masuk terus. Iya, semuanya ngalamin seperti itu, Bu. Jadi server masalahnya ya. Iya, makanya tadi saya sarankan kalau memang mau dapat jaringan yang bagus atau lancar, Bu, dalam pengisiannya itu disarankan malam gitu, Bu. Iya. Coba diisikan malam ya, Bu ya, karena memang sekarang lagi bermasalah servernya itu, Bu. Jadi semua orang juga ngalamin itu gitu, Bu. Oke lah, Bu Ayu, kalau begitu saya coba malam. Iya, Bu. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi boleh ditekan raise hand. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan e-kinerja? Satu lagi Bu Ayu yang tadi. Iya, Bu. Pertanyaan saya yang tadi kan sebetulnya sudah saya tanyakan. Kata Bu Ayu, kalau untuk pengisian secara manual, itu ada kolomnya. Iya. Saya nggak melihat itu kolomnya. Di mana ya, Bu ya? Ya, terkait itu kan terkait teknis tuh, Bu. Nanti bisa di WA-kan saja ke saya, Bu ya. Nanti saya coba screenshot, Bu. Oh gitu. Itu sudah saya WA loh sama Ibu. Oh iya, karena sekarang kita kan masih apa nih, Bu? Masih meeting, jadi belum cek HP, Bu. Nanti saya balas ya, Bu. Iya, makasih. Iya, Ibu. Sama-sama, Bu. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pengoperasian e-kinerja mungkin bisa menekan tombol raise hand. Iya, masih ada waktu kira-kira setengah jam lagi, Bapak Ibu. Jika ada permasalahan terkait dengan e-kinerja mungkin bisa bertanya. Komen. Terkait dengan buku panduan nanti kita share ya Bapak Ibu linknya. Oke, ini ada dari Bapak Daslim, SMK 6. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Bu Ayu. Iya Pak. Saya hanya menanyakan tentang e-kinerja ini sudah 1 minggu saya mencoba tidak masuk-masuk Bu. Itu padahal saya hanya tinggal di jalan di depan Sudirman jalannya Bu. Mungkin internetnya kuat. Iya. Tapi udah minggu inilah Bu tidak bisa masuk Bu. Sampai hari ini juga saat ini saya sudah 3 kali coba masuk tidak juga bisa Bu. Itu kira-kira apa Bu? Oke Pak, kalau terkait permasalahan Bapak, itu kita sekarang lagi ada permasalahan di servernya Pak, server dari aplikasi. Jadi sebagus apapun jaringan kita Pak, sekuat apapun jaringan, tetap memang sulit diakses karena memang dari servernya yang kena Pak. Jadi kita sudah melapor ke Kominfo untuk terkait server tersebut. Jadi saran saya Pak, kalau ingin lancar dalam pengoperasian e-kinerja itu disarankan coba malam Pak.
Malam untuk Bu. aksesnya iya. Atau coba di weekend, hari Sabtu atau Minggu, Pak. Saya pernah coba itu lancar, Pak. Ya, tadi kemarin saya juga kan sudah mengikuti ini, Bu. Pelatihan hari ini. Jawabannya seperti itu juga. Tadi malam saya di rumah juga saya coba, Bu. Kebetulan punya WiFi juga di rumah. Tetap aja tidak bisa masuk, Bu. Tidak bisa. Iya, Ya. dia sekarang memang harus sabar-sabar dan harus ngulang, Pak. Ngulang-ngulang terus, Pak. Saya udah beberapa hari ini memang susah, Pak, tapi bisa masuk gitu, Pak. Karena saya ulang-ulang terus, Pak. Di-refresh terus, Pak. Coba, Pak. Kalau misalnya lagi bermasalah, di-refresh terus, Pak. Bisa masuk gitu, Pak. Saya tadi juga mencobakan masuk ke aplikasi, Pak. Bisa kok gitu. Walaupun terkadang memang ada masalah gitu kan, Pak. Iya. Masih bisa masuk, iya. Yalah Bu Ayu, itu aja Bu Ayu. Oke, Pak. Satu lagi mungkin Bu Ayu, syarat ini barangkali. Iya, Pak. Karena kan e-kinerja ini kita baru. Iya, Pak. Ditambah lagi servernya bermasalah. Dengan dua hari ini kan Ibu sudah kelabakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu kan. Iya. Jadi maksud saya, habis ini barangkali apakah BKD atau Kominfo membuat pelatihan langsung barangkali yang diwakili oleh mungkin dari pegawai, oleh guru. Karena dari kemarin itu kan banyak di pegawai. Pun guru begitu kan, masalahnya juga banyak titik bengeknya. Iya. Jadi maksud saya biar jelas nanti, biar berhasil kita, mungkin pihak terkait mengadakan pelatihan langsung, dipilih entah berapa gelombang, entah berapa orang. Nanti orang-orang itulah Bu yang ke sekolah atau ke kantor kalau ada masalah. Jadi bisa barangkali mencari solusi. Kalau seperti ini kan, saya bertanya nih, saya tidak bisa buka. Yang saya tanyakan entah betul entah tidak, kan susah juga Ibu menjawab. Iya, iya Pak. Kalau terkait itu Pak, kita sudah melakukan sosialisasi Pak. Ke Dinas Pendidikan pun juga pernah Pak, itu tuh diundang Pak perwakilan beberapa orang ke cabang Dinas Pendidikan, kami juga sudah ada pergi Pak ke seluruh cabang Dinas Pendidikan. Lalu ke dinas-dinas, OPD sudah kita lakukan Pak sosialisasi berkali-kali. Dan untuk ke Dinas Pendidikan sendiri pun sudah kami lakukan juga sosialisasi Pak. Jadi untuk pelatihan atau sosialisasi kita sudah lakukan Pak. Dan untuk materinya pun sudah kita bagikan Pak. Tutorial dari pengoperasian e-kinerja, baik itu buku panduan maupun video sudah kami bagikan. Mungkin ya, terus seperti yang sekarang terjadi itu kan, kalau memang betul sudah ada kan Ibu Ayu kan tidak perlu repot-repot lagi bertanya kalau memang sudah diberikan gitu kan. Iya. Bapak dan Ibu itu saja lagi barangkali. Iya, jadi begini Pak. Jadi kan karena aplikasi kita masih baru, walaupun sudah disosialisasikan, kan masih banyak PNS yang masih belum paham dalam pengoperasiannya atau mungkin terdapat permasalahan dalam pengoperasiannya, Pak. Oleh karena itu kita bukalah di sini ruang konsultasi, Pak, gunanya untuk memberikan solusi-solusi jika memang ada permasalahan gitu, Pak. Iya, Bu Ayu. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Bu Ayu. Ya, sama-sama, Pak. Oke, Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan? Masih ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Oke, Bapak dari Bapeda. Oke, terima kasih Bu Ayu. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan dari kami, Saudara Bu, dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Ya, Pak. Ke depan diharapkan pelatihan ini ada secara resminya dan kemudian di-live-kan di YouTube. Sehingga kalau otomatis di YouTube kan bisa direkam dan step langkahnya bisa terlihat. Jadi walaupun ada rekan-rekan yang tidak mengikuti kegiatan, nanti bisa mengulangnya di YouTube tersebut, Bu, gitu. Ya, itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun ada perubahan terhadap ID ID meeting itu harap diinformasikan. Karena kemarin aja, mohon maaf, kemarin seharian ada berapa teman-teman menunggu di ID meeting yang ada di surat dari jam 2 sampai jam 4, Bu, tidak ada BKD di dalamnya atau pegawai di dalamnya. Ya kan rupanya ID meetingnya sudah berubah kan gitu. Jadi kalau ada perubahan itu harap segera disampaikan. Kasihan juga, Bu. Karena kemarin itu informasi kami dapat para guru dan juga
teman-teman dari UPT Samsat itu ramai, ya sampai 100-an kalau saya tidak salah. Kemudian yang ketiga, Bu, izin lagi, kalau menurut analisa saya, yang masalah itu bukannya server, tetapi aplikasi. Aplikasi itu kebetulan saya sukses login ini, Bu, siang ini. Ya kan, dari pagi tidak sukses login, ya kan. Nah, aplikasi itu kalau kita lihat kan aplikasinya bukan Kominfo sebenarnya. Nah, mohon maaf saja, seharusnya Kominfo itu harus mengcounter. Karena statement dari BKD tadi Kominfo kan gitu, seharusnya itu adalah BKD. Ya kan, kalau statementnya Kominfo itu bisa menyalahkan kinerja Kominfo nantinya menurut hemat kami. Ya kan. Nah, jadi mungkin perlu ditanyakan kembali ke BKN apakah aplikasi ini layak untuk kita jalankan sekarang gitu, Bu. Ya, karena banyak permasalahan teman-teman nih di ruangan saya umumnya gagal login gitu, ya kan. Nah, kalaupun lagi gagal login dilaporkan ke BKD personal atau kolektif gitu. Oke, Pak. Jadi kalau kita biarkan ini terus, Bu, kan repot juga jadinya gitu, ya kan. Jadi kami di Bapeda juga sudah berusaha untuk login, tapi kalau saya kebetulan alhamdulillah siang ini login ini, ya kan. Nah, ada beberapa teman-teman yang enggak gitu. Iya, ya kan, itu saja. Mungkin itu saja masukan, Bu, untuk Baik, Pak. meluruskan. Diterima masukannya ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau ada penyampaian perkataan saya tidak pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bos Dedi, super sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, jika ada boleh ditekan tombol raise hand. Terima kasih banyak tadi masukannya dari Bapak Teddy yang dari Bapeda. Mungkin ini terkait masalah aplikasi juga kami lagi mencarikan juga solusi terbaiknya bersama teman-teman di Kominfo, Pak Teddy. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, memang perlu diluruskan. Perlu saya luruskan tadi gitu, ya kan. Karena kalau hemat saya, kalau Kominfo disalahkan, harusnya Kominfo ada di sini mengcounter. Karena aplikasi itu setahu saya BKN yang punya, bukan Kominfo, kan gitu. Kita bukan maksud juga menyalahkan, karena istilahnya sistem ini secara teknis, memang aplikasi ini kan aplikasi BKN, Pak Dedi. Cuma pelaksana secara teknisnya, aplikasi ini yang mengelola itu di Kominfo, Pak Dedi. Yeah. Jadi untuk masukannya kami terima, Pak Dedi. Juga kami baru 2 hari yang lalu juga sudah membicarakan dengan Kominfo terkait aplikasi ini secara teknisnya, begitu Pak Dedi. Gini Pak, izin Pak ya, kalau saya memberi kasih masukan, ini aplikasi ini saya lihat masih di hosting di BKN, ya, di mana situ IP-nya 10 sekian. Sementara Kominfo itu saya IP-nya 103. Jadi aplikasi BKN itu masih di pusat. Aplikasi ini belum di Kominfo. Nah, kalau kami menyarankan kemasukan, kalau memang ya kita punya aplikasi kinerja, aplikasi itu dibawa ke provinsi mungkin gitu, ya kan? Sehingga memang betul-betul bisa kita menghandle. Kalau seperti ini Pak, rentang koordinasi Bapak kita jauh jadinya Pak. Ya kan, kita harus ke BKN kan gitu. Itu saja. Karena aplikasi ini saya lihat itu bukan di Kominfo. Aplikasi ini kalau saya trace itu berada di Jakarta gitu. Cuma penamaan domainnya, subdomainnya Mas sudah kinerja.sumberprof.go.id. Jadi hanya dipointingkan saja, di redirect dari sini ke Jakarta. Itu Pak. Iya, terima kasih masukan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Dedi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi terkait pengoperasian aplikasi ini. Jika masih ada, silakan untuk mendengar tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya terkait proses pengantrian ke aplikasi ini.
Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand. Jika tidak ada, mungkin untuk sesi hari ini silakan Bapak Ibu silakan kasih tahu ke kawan-kawan yang lain yang mungkin belum ikut ke dalam ruang Zoom meeting ini. Silakan kasih memberitahukan ke yang lain. Mungkin kita melaksanakannya ini sampai hari Jumat, yaitu waktunya dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Kita tetap melakukan membuka ruang konsultasi melalui Zoom meeting ini sampai dengan hari Jumat, Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada lagi, mungkin untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kami dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.